Saya mau tunjukkan kebenaran ini. Kalau seseorang itu menyimpan rahasia, gelagatnya ketahuan nggak? Ketahuan bukan? Coba kalau kita istilah, kalau ada orang deleke sesuatu, itu pasti ketahuan. Aneh ini. Nah, saudara bisa bayangkan kalau ini suami istri. Misalnya si suami menyembunyikan sesuatu, dirahasiakan. Gelagatnya pasti aneh. Nah, istri akan tersinggung. Kamu kira aku ini siapa? Sebab orang yang menyembunyikan sesuatu, maka orang itu gampang curiga dengan orang yang di dekatnya. Renungkan, ya atau tidak? Ayo, kalau kita punya sesuatu kita sembunyikan, kita curiga nggak dengan orang lain? Curiganya, kita awasi terus gerak-geriknya. Nah, orang itu paling rasa kalau diawasi terus. Lah, aku ini salah apa kamu awasi? Karena ada rahasia yang disembunyikan. Awas suami istri, tidak boleh ada rahasia sama sekali. Kita harus terbuka. Saudara, di antara berapa kata bahasa Jawa yang saya temukan begitu hebat, saya bisa khotbah itu berapa seri hanya karena kata bloko suto. Transparan, tembus pandang, bloko suto. Saya bisa menemukan puluhan ayat dalam Alkitab sampai Wahyu saya bisa tunjukkan ayat bloko suto itu, saudara. Oh, baru dengar toh Pak Sentimen? Saudara, waktu saya mau pelajari filsafat Jawa, tolong para pemimpin saya pakai ilmu ini juga. Bagi orang Jawa, raja-raja di Jawa itu akan dihormati kalau kata-katanya itu mandi. Sabdo pandito ratu. Nah, dalam tradisi Jawa, seorang pemimpin akan berkuasa pada kata-katanya kalau dia itu tulus hati, bloko suto tadi. Karena begitu seorang pemimpin menyembunyikan sesuatu, maka aura atau sinar itu akan terhalang. Nah, waktu saya temukan itu dalam filsafat Jawa dan saya cari di Kejadian 3 dan Wahyu 3, ketemu, saudara. Ingat, dalam Kejadian 3 dan Wahyu 3 ini mengagumkan. Satu kitab pembuka itu Wahyu Kejadian, satu kitab penutup itu Wahyu. Di pasal yang sama, pasal 3, angka Tuhan Tritunggal. Saya coba meneliti itu. Nah, ada untungnya saya ini juga keturunan Jawa, otak adik gaduk. Saya tuh suka ngitung angka, bukan ngitung nomor buntut, jangan salah ngerti, itu lain lagi kalau begitu. Saya coba-coba ketemu dia. Ini 3 dengan 3 ini luar biasa. Nah, ternyata dalam Kejadian 3 ada satu kebenaran ini, bloko suto, keterbukaan tadi itu. Ternyata di Wahyu 3 juga ada. Contohnya di mana? Kalau kita baca Kejadian 3:9 contohnya, itu ayat yang paling lucu buat saya. Ketika mereka dua sembunyi setelah mereka jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata gini, hei manusia, di manakah engkau? Nah, saya ini tertawa baca ayat itu. Tuhan, jangan guyon. Masa engkau nggak tahu di mana mereka sembunyi? Lepaskan anjing aja, anjing bisa tahu kok di mana mereka, cuma di balik semak. Betul nggak, saudara? Tapi mengapa Papa tanya? Bukan dia pura-pura. Oh, kalau dia pura-pura, saya akan kenakan ayat kenapa munafik. Betul nggak? Itu kesempurnaan Papa kita luar biasa, saudara. Dia tidak pura-pura. Lalu dia jawab saya waktu itu, aku ingin kejujuranmu. Bukan aku nggak tahu kamu di mana. Kamu jujur atau tidak? Lalu penutup Wahyu 3. Kita ingat ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil ngetok. Ini guyon lagi. Ngapain diketok? Masuk aja dikunci-kunci bisa kok. Betul? Saya tanya saudara, kalau gereja Laodikia pintunya pakai gembok 24, tanpa dibuka dia bisa masuk nggak? Bisa. Didudul aja ngeblak itu pintu. Ya enggak? Nggak usah didudul, nggak usah disentuh. Dia masuk, dikunci aja bisa. Tapi ini yang mengagumkan, mengapa dia harus ada orang yang buka pintu dulu? Kembali kejujuran, keterbukaan itu penting, saudara. Terus saya gabung dengan Yakobus 5 ayat 16. Ternyata tidak ada orang benar. Yakobus 5 ayat 16. Karena Alkitab hanya digaris bawahi kalimat yang B. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tapi kita lupa kalimat di atasnya pada ayat 16 juga Yakobus 5. Itu diberikan 2 syarat bagaimana kita jadi orang benar. Ternyata syaratnya untuk jadi orang benar cuma 2. 1, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Cuma 2 syarat. Wah, saya pikir lebih gampang mengaku dosa kepada Tuhan daripada mengaku dosa pada sesama kita. Tapi syaratnya untuk jadi orang benar harus mengaku dosa pada sesama kita. Saya tanya kepada Papa,
Kenapa mesti begitu? Bagaimana? Apa enggak cukup hanya kepadamu, Bapak? Dia bilang tidak. Kalau engkau berdosa kepadaku, akui kepadaku. Kalau engkau berdosa kepada saudaramu, akui pada saudaramu juga. Oh, itu hukumnya. Ternyata saudara, banyak anak Tuhan tidak tulus hidupnya. Ada hal-hal yang ditutupi, disembunyikan. Itulah Tuhan. Saya itu belajar dari firman itu banyak untuk saya bisa terbuka. Sampai keuangan saya pun saya terbuka. Seperti saya masuk ke sini. Saya tahu di sini nggak ada bank. Maka ATM saya tinggalkan kepada orang di balik papan. Sehingga saya telepon dia, ada uang masuk berapa, kirim ke sana, kirim ke situ. Jadi di kota manapun kalau saya mau pergi lalu nggak ada ATM, saya kan tinggal. Saya tidak takut orang tahu jumlah uang saya berapa. Karena saya mau belajar untuk terbuka betul dalam hidup. Nah, apalagi pada suami istri. Suami dan istri tidak boleh punya uang yang disimpan sendiri-sendiri dan saling tidak tahu berapa jumlahnya. Karena Tuhan Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ ada, teruskan, ada apamu? Hatimu. Nah, kalau suami istri hartanya terpisah, berarti sudah cerai sebelum ke pengadilan, hatinya sudah pisah dulu itu. Tapi berhubungan seks, oh pelacur ini dasar. Maaf saya berkata, sungguh saudara, sejak saya mengerti rahasia Pengkhotbah 4 ayat 11, saya takut dalam hubungan saya dengan istri saya kalau saya nggak beres. Ngeri hukumnya saudara. Maka itu mari kita beres. Tabung panah kita benahi supaya anak-anak panah kita jadi orang-orang hebat nantinya. Jadi yang kedua adalah rahasia, jangan sampai ada suami istri terbuka. Yang ketiga, soal ketelanjangan, bicara soal komunikasi. Itu bicara komunikasi. Saudara, dalam ilmu perang seluruh dunia, negara mana saja, ilmu perangnya satu. Untuk menyerang dan mengalahkan sebuah negara, jangan perang dulu, kuasai komunikasinya. Telepon, bandara, TV, kuasai dulu, kalah saudara negara itu. Ternyata setan juga begitu. Paling gampang setan mengacaukan rumah tangga kita waktu komunikasi diputus. Komunikasi diputus, berarti kita nggak mau telanjang, kita diam-diam, kita nggak mau bereskan, hancur nanti. Rumah tangga kita pasti akan hancur. Nah, lalu Tuhan berikan saya ilustrasi. Januari 92 saya baca buku Intisari, majalah Intisari. Dan itu saya pertama kali baru tahu. Kenapa kucing dan anjing geger terus? Saya dulu pikir mereka itu ada setannya, anggar ketemu mesti geger, ketemu geger. Ternyata bukan setan. Mereka itu nggak bisa komunikasi sebab mereka nggak punya penterjemah. Nah, saudara perhatikan, bahasanya anjing kalau senang, girang, ekornya goyang. Tapi bahasanya kucing kalau marah, ekornya yang goyang. Nah, waktu mereka dua lihat-lihatan dari jauh, anjing pikir, aku punya teman. Karena dilihat ekornya kucing goyang. Anjing pikir temannya. Tapi kucing tersinggung, siapa dia nantang karena ekornya goyang-goyang dari jauh. Lah, mereka mendekati karena nggak ada komunikasi. Begitu dekat, kucing nyakar duluan. Anjing baru sadar kalau ini perang. Nah, suami istri juga begitu. Kalau nggak ada komunikasi bisa perang. Apalagi seorang yang menikah dengan beda suku. Yang sama suku aja bisa ribut. Apalagi yang beda. Sehalus-halusnya orang Jawa. Perang-perang, saudara. Maka itu pikirkan rumah tangga kita masing-masing. Supaya tabung panah kita itu aman. Dengan komunikasi, jangan ada rahasia. Dan tidak boleh rasa malu. Jaga kesehatan suami istri supaya anak-anak gak sakit. Beritakan kepada semua orang. Kalau anak-anak sakit, nggak usah ke dokter dulu. Bereskan dulu suami istri. Pasti ada apa-apa itu nggak beres. Kalau sudah dipulihkan, nanti anak akan sembuh setelah kita berdoa. Yesaya 48. Saya akan baca 3 ayat. 17 sampai 19. Nah, mulai 17-nya. Beginilah firman Yahweh, penebusmu yang maha kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, banyak orang Kristen hanya tahu Tuhan penyembuh, penolong, gembala yang baik, pokok anggur, penjunan. Betul, semuanya betul, tidak salah. Tapi untuk ayat ini sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyadari. Yesaya 48 ayat 17. Ternyata Papa kita itu pengajar dan penuntun, guru dan pemberi arah.